nothing more than that. But obviously he took that very hard, and he was sort of lying on the ground, and I just told him to get up. I said, you know. For 8 years I wasn't injured. Coincidence or not, that was my last 90 minutes. And it was left for Haaland, and there's the landmark goal. 100 in double quick record time in the Premier League. Suara komentator kesayangan kita, Peter Drury, menggema. Erling Haaland mencetak gol ke-100 di Liga Inggris ke gawang Fulham. Penggambaran dengan kalimat puitik oleh Peter Drury pantas, mengingat karena gol itu, Erling Haaland memecahkan rekor sebagai pemain tercepat yang mencetak 100 gol di Liga Inggris. Ia melampaui sang legenda hidup kompetisi itu, Alan Shearer. Shearer butuh 124 pertandingan Liga Inggris untuk mencetak gol ke-100-nya. Sedangkan Haaland sudah melakukannya di pertandingan ke-111. Akan tetapi, pencapaian tersebut hanya salah satu dari sekian rekor pria yang sudah dianggap seperti robot ini. Selama merumput di lapangan hijau, Haaland telah mengukir namanya dengan tinta emas. Kira-kira rekor apa saja yang telah dicapai pemain setinggi hampir 2 meter ini? Dan bagaimana pria yang pernah dirumorkan mengencani putri pelatihnya sendiri itu lahir dan terbentuk sebagai pencetak gol yang bahkan telah menyamai level Messi dan Ronaldo di masa prime-nya. Tell me freely what's in your heart. He's a force of nature, unstoppable. Semenjak debut di Liga Inggris, Erling Haaland telah mencetak 100 gol. Saat kamu menonton video ini bisa jadi golnya bertambah. Namun begini, dengan 100 gol itu saja, Erling Haaland menahbiskan diri sebagai pemain berkebangsaan Norwegia yang mencetak gol terbanyak di Liga Inggris. Haaland melewati rekor Ole Gunnar Solskjaer yang mengemas 94 gol sepanjang karirnya di Liga Inggris. Selesai, tentu masih ada. Ole hanya sekian legenda yang rekornya dilampaui oleh Haaland. 2 legenda lainnya, Alan Shearer dan Andy Cole, berkali-kali dibuat tertegun sebab rekor-rekor yang dikumpulkan selama bermain pecah oleh Erling Haaland. 100 gol tercepat yang terbaru. Tapi sebelum itu, Haaland juga telah melampaui 2 nama tadi sebagai pemain yang mencetak 50 gol tercepat di Liga Inggris. Pria Norwegia itu mencetak gol ke-50-nya di pertandingan ke-31, sedangkan Shearer dan Andy Cole mencetak gol ke-50 setelah 42 laga. Masih belum selesai. Rekor Shearer dan Andy Cole kembali dilewati berkat golnya ini. Gol tersebut menjadi gol ke-35-nya di Liga Inggris musim 2022-2023, menjadikannya pemain dengan gol terbanyak dalam semusim. Pencapaian ini melewati Alan Shearer dan Andy Cole. Keduanya paling banyak mencetak 34 gol. Shearer saat berseragam Blackburn Rovers musim 1994-95 dan Cole saat berseragam Newcastle United musim 1993-94. Apakah rekor Haaland cuma tercipta di Liga Inggris? Nyatanya tidak. Haaland menjadi pemain Manchester City yang mencetak 5 gol dalam 1 pertandingan Piala FA. Itu terjadi saat membekuk Luton Town di putaran kelima lewat skor mencolok 6-2. Haaland, Mengi's trying to catch him. Haaland, 2-0 Manchester City. That is brilliant. That is Erling Haaland at his best.
Raihan ini menyamai Frank Roberts dan Bobby Marshall. Roberts menjadi pemain City pertama yang mencetak 5 gol dalam satu pertandingan Piala FA saat timnya menang 11-4 atas Crystal Palace pada 1926. Marshall mengikutinya 4 tahun berselang ketika Manchester City menghabisi Swindon Town 10-1 di Main Road. Kalau diperhatikan titi mongsonya, bahkan rekor tersebut tercipta untuk kedua kalinya sebelum Alf Inge Haaland lahir. Butuh waktu hampir 1 abad. Pencapaian tersebut terlahir lagi, dan yang melakukannya adalah anak Alf Inge. Lalu, suara-suara sumbang kemudian muncul, meragukan kemampuan Haaland yang hanya jago di level domestik. Kenyataannya, di level Eropa pun Haaland seperti harimau Sumatera yang hutannya dibabat. Haaland tercatat sebagai pemain tercepat yang mencetak 50 gol di pertandingan Liga Champions. Butuh berapa laga ia melakukannya? 49 pertandingan saja. Lebih sedikit dari pemegang rekor sebelumnya, Ruud van Nistelrooy yang membutuhkan 62 pertandingan untuk mencetak 50 gol. Masih dari kompetisi Liga Champions, mengutip Sporting News, Erling Haaland menjadi pemain pertama dan satu-satunya yang bisa mencetak setidaknya 2 gol dalam 4 penampilannya secara beruntun di Liga Champions. Apakah saat berseragam City? Bukan, rekor itu lahir ketika berseragam Dortmund musim 2020-2021. Haaland mencetak 2 gol saat away ke markas klub Brugge. Dua gol lagi di pertandingan berikutnya, kali ini saat menjamu klub Belgia itu. Meunier die altijd sprint, daar is hij. Oh, Diatta laat hem lopen. En Haaland voor de derde goal. Haaland tidak bermain di 2 laga menghadapi Lazio dan Zenit Saint Petersburg. Ia baru bermain di 16 besar saat Dortmund menghadapi Sevilla. Di 2 laga kandang dan tandang melawan wakil Spanyol itu, Haaland bermain dan mencetak setidaknya 2 gol. Pertama, brace di pertandingan away. And that is the inevitable outcome. Erling Haaland on the mark again. Lalu kembali mencetak 2 gol saat menjadi tuan rumah. His 19th Champions League goal and just his 14th appearance. Rekor Haaland waktu berseragam Dortmund bukan cuma di Liga Champions, tapi juga di Bundesliga. Haaland pernah memiliki rasio gol terbaik dalam sejarah Bundesliga dengan 87 menit per gol atau 0,93 gol per pertandingan. Ini mengalahkan Gerd Müller yang hanya 0,85 gol per laga. Tapi sukses dilewati Harry Kane yang memiliki rasio gol per laga 1,01 di Bundesliga. Jelas, masih banyak rekor yang belum disebutkan. Salah satunya adalah Haaland juga menjadi pemain tercepat yang mencetak 3 kali hat-trick di Liga Inggris. Sang pemain cuma butuh 8 laga untuk mencapai tonggak sejarah tersebut. Catatan ini melangkahi Michael Owen yang butuh 48 laga untuk mencetak 3 kali hat-trick. Ngeri sekali, bukan? Masih banyak rekor yang bisa dicapai Haaland. Terlepas apakah berhasil atau tidak, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Erling Haaland menjelma mesin gol paling berbahaya di Eropa ketika usianya bahkan baru menginjak 25 tahun. Kita akan mundur sejenak pada 21 Juli 2000. Tangis bayi bernama Erling Braut Haaland terdengar di Leeds, Yorkshire Barat, Inggris. Di tempat yang penuh keberagaman, perumahan tua, juga tingkat pengangguran yang tinggi di beberapa bagian inilah, Haaland harusnya tumbuh dan berkembang sebagai pesepak bola. Sayangnya, Haaland hidup di Yorkshire Barat hanya sebentar. 1 tahun setengah bulan usai kelahirannya, sang ayah Alf Inge Haaland atau dikenal dengan nama Alfie Haaland dibeli Manchester City dari Leeds United. Namun Alfie tak lama berseragam Manchester City. Pada 2003 Alfie dipaksa pensiun padahal usianya baru 30 tahun. Penggemar MU pasti tahu apa yang dialami Alfie. Ya, kaki sang pemain diterjang Roy Keane. Lututnya menderita cedera parah akibat tackle horor tersebut. Cedera ini memaksanya pulang ke Bryn, Norwegia, membawa serta Erling Haaland yang masih balita.
Alhasil, Haaland tumbuh dan menapaki karir sebagai pesepak bola di Bryn, bukan di Leeds. Bryn adalah kota kecil yang tenang dan ramah. Sebagian besar penduduknya petani yang tidak digembosi pemerintah sendiri. Haaland menjalani lingkar pertemanan dan bermain sepak bola sejak usia dini di tempat ini. Ketika usianya 5 tahun, Haaland dimasukkan ke Akademi Bryn FK. Menariknya, selain sepak bola, anak ini juga ambil bagian di olahraga lain seperti golf, bola tangan, dan atletik. Pada 2006, Erling Haaland pernah mencatatkan namanya di rekor dunia untuk lompat jauh berdiri dalam kategori usianya dengan catatan 1,63 meter. Dari sini pelatih pertamanya yang namanya mirip nama sang ayah, Alf Ingve Bernsten, yakin Haaland akan menjadi atlet hebat. Whether, you sort of see that, don't you, when you watch him now, that smile, that wide grin, whether he's scoring a pivotal decisive goal in a Premier League game or scoring 5 at home to RB Leipzig. Is that the key for any coach of Erling Haaland, just to help him always enjoy his football? That's how you get the best out of him. Yeah, if Erling enjoy where he's living, enjoy the club, he will be a very strong player for many years, I think. Yeah. Semua orang di Bryn FK mengenal ayah Haaland, tetapi Alfie tidak memanfaatkan reputasinya untuk memuluskan langkah sang anak. Jangankan mengubah undang-undang klub, membimbing Haaland kecil saja tidak. Dari cerita yang ditulis The Athletic, Bernsten bilang, Alfie tak seperti banyak orang tua di Norwegia yang melatih anak-anaknya secara sukarela. Justru, Alfie cenderung lepas tangan terhadap karir sang anak. Alfie tidak pernah mencampuri urusan latihan dan itu membuat Haaland tidak merasa ada tekanan dari sang ayah. Ex-pemain Leeds United itu membiarkan Haaland memilih, menjalani, dan bertanggung jawab pada karirnya sendiri. Bernsten mengagumi keputusan Alfie untuk tidak ikut campur pada karir sang anak, karena menurutnya tidak semua gerakan sepak bola harus didikte oleh orang dewasa. Terkadang lebih baik bagi anak-anak untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Lagi pula, itu kan waktu luang mereka. Demikian kata Bernsten. Erling Haaland dan teman-temannya terbantu pembangunan di Bryn, membuatnya bisa bermain sepak bola di kondisi lebih baik. Waktu demi waktu pun dijalani bersama Bryn FK, kecerdasan Haaland mulai kelihatan di klub itu. Semua orang melihat ada potensi seorang predator dalam diri Haaland. Sang pemain biasa dimainkan di lini depan, memanfaatkan kecerdasannya untuk membingungkan pergerakan lawan. Kamu tahu, di usianya yang masih belia, Haaland sudah mampu mengatur pergerakan dan memahami penempatan posisi. Ia terbiasa menghadapi bek-bek lawan, entah yang besar dan agresif maupun pemain yang lebih kecil namun cepat. Tak berapa lama Haaland menjadi buah bibir di Bryn FK. Sejumlah pencari bakat dari tim-tim Norwegia datang untuk memastikan kehebatan Haaland. Saat banyak dari mereka tiba di Bryn, Haaland terbukti sehebat itu. Kehebatannya bukan gembar-gembor yang direkayasa atau hasil nepotisme. Molde FK, klub yang berada 640 km di utara pesisir, pertama kali mengirim staf untuk memantau Haaland sekitar 2 tahun sebelum merekrutnya. Setiap klub Norwegia tertarik memboyong Haaland, tapi tidak ada tawaran yang lebih menarik dari Molde FK. Klub itu mengangkut Haaland dengan biaya kurang dari 100.000 euro saat usianya baru 16 tahun. Direktur olahraga Øystein Nirland yakin keputusan merekrut Haaland langkah yang tepat. Namun, ia terkejut ketika hasilnya bahkan melebihi ekspektasi. Singkat cerita, Haaland diumumkan sebagai pemain baru Molde pada 1 Februari 2017. Disinilah bomber masa depan itu bertemu Ole Gunnar Solskjaer. Ex-penyerang Manchester United itu lebih dulu tiba sebagai pelatih Molde pada 2015. Ketika membeli Haaland, Ole tak pikir panjang untuk menggunakan Haaland di skuadnya. Kebetulan, Ole butuh pembobol di kotak penalti. Tapi, realitas sering lebih kejam dari harapan. Itulah yang dialami Haaland.
Betul, Ole memberinya kesempatan di musim pertamanya. Tak kurang dari 20 laga dilakoni bersama Molde FK. Tapi gaung ketajaman Haaland lenyap seperti mitos Wewe Gombel. Ia hanya mencetak 4 gol. Ole pun mulai sering mencadangkan Haaland di musim berikutnya, termasuk saat menghadapi Stabæk, di mana Haaland tidak menjadi starter. Remaja itu berada di bawah tekanan. Kendati demikian, Haaland tetap tegak berdiri, mentalnya tidak jatuh. Alih-alih pemain yang dewasa sebelum waktunya itu menyadari apa kesalahannya. Ia maklum bila Ole tak menurunkannya sebagai starter di laga melawan Stabæk. Haaland juga menyadari kekalahan atas Kristiansund di laga sebelumnya juga ada andil darinya. Ia gagal mengeksekusi penalti sebelum laga berakhir. Saat masuk sebagai pemain pengganti di laga melawan Stabæk, Haaland juga menyadari apa yang kurang darinya. Di laga itu ia punya 1 peluang, tapi tembakannya lemah dan gagal mencetak gol. Walaupun Molde menang di laga tersebut, dari luar seolah tak masalah, namun di dalam diri Haaland juga menyimpan rasa frustasi. Ia kesal karena yang dilakukan waktu latihan hasilnya berbeda saat di pertandingan sungguhan. Tim lalu berlibur sambil latihan usai laga melawan Stabæk. Di tempat latihan, Haaland dibimbing oleh Gunnar Solskjaer dengan bermain bersama. Haaland bercerita bahwa Ole saat itu menjadi teman mainnya. Ole berkata pada Haaland bahwa ia akan turun sebagai starter di laga berikutnya melawan SK Brann. Hal itu membangkitkan semangat Haaland. Beberapa hari sebelum pertandingan, Ole memberi latihan khusus buat Haaland. Menurut Haaland, Ole mengajarinya penyelesaian akhir. Tapi Ole bukan hanya mengajarinya menyambut umpan silang, tapi beberapa aturan mudah. Ole meminta Haaland tetap tenang, waspada, dan mampu menghadapi situasi saat bola datang. Ketenangan ini pun dibuktikan di laga melawan SK Brann. 4 gol diborong hanya dalam waktu 20 menit. Gol-gol yang diciptakan Haaland itu tampak sekali dilatih dengan baik. Penyelesaian akhir dingin yang dilakukan Haaland mirip dengan apa yang pernah dilakukan oleh Gunnar Solskjaer. Haaland pun kembali bisa tersenyum setelah memborong 4 gol itu. Hal yang membuatnya kian bahagia dan mulai percaya diri adalah saat mencetak gol-gol tadi, kakek dan neneknya menyaksikan di atas tribun. Molde akhirnya menang dengan skor mantap 4-0 di markas SK Brann. Pertandingan ini menjadi titik balik seorang Erling Haaland. Ole kemudian lebih sering memakai Haaland di lini depan. Sang pelatih juga memuji insting dan kepekaan Haaland terhadap bola. Penampilan hebatnya di lini depan sampai-sampai membuat Ole menyamakan Haaland dengan Romelu Lukaku. Haaland tentu semakin bersemangat setelah itu. Jumlah penampilan dan golnya pun melesat di musim 2018. Haaland mencatatkan 16 gol dari 30 laganya bersama Molde FK. Selama di Molde FK, ada pula cerita menarik di luar lapangan waktu Haaland di Molde FK. Mengutip The Athletic, di usianya yang masih belasan tahun, Haaland pernah datang ke kantor Oinsten Nerland. Kebetulan kantornya dekat dengan lapangan latihan. Sang striker mengetuk pintu dan minta izin masuk. Nerland terkejut. Ia bingung, ada apa ini? Apakah ini tentang uang? Ternyata Haaland ingin menanyakan kabar sang direktur olahraga. Haaland juga bertanya ke Nerland bagaimana rasanya menjadi seorang CEO. Nerland takjub pada rasa ingin tahu Haaland. Rasa ingin tahu ini mengantarkan Haaland ke tempat yang lebih baik. Bagaimana sang predator memutuskan pergi dari Molde FK, namun justru menguntungkan klub itu. Haaland tidak meraih trofi di Molde FK, tapi bakatnya tercium hingga ke tempat kelahirannya. Sekitar 2018, Leeds United datang membujuk Haaland bermain di klub tempat kelahirannya sendiri. Dari sisi Molde, karena performa Haaland yang meningkat, mereka tak bisa menghalangi sang pemain pergi. Haaland bisa memutuskan sendiri kapan dan di mana akan berlabuh. Klub asal Yorkshire itu mengajukan tawaran menggiurkan untuk Erling Haaland.
Tapi butuh lebih dari sekedar tawaran menggiurkan untuk membujuk pemuda yang sudah tahu uang itu. Everton melalui direktur sepak bola saat itu, Steve Walsh, sudah menjalin kesepakatan senilai 3 juta pound sterling untuk merekrut Haaland dari Molde. Tapi petinggi Goodison Park menolaknya. Klub asal Jerman, Hoffenheim, juga pernah membujuk Haaland, tapi kesepakatan pribadi gagal tercapai. Nah, Leeds bukan cuma menawarkan nominal tapi narasi pulang. The Peacocks merasa Haaland punya ikatan emosional dengan mereka. Selain lahir di sini, sang ayah juga pernah berseragam Leeds. Ditambah, Haaland pernah bilang dirinya bermimpi menjuarai Liga Inggris bersama Leeds United. Ikatan inilah yang membuat Leeds berani mengutus seorang agen, Hayden Evans, untuk mengajak Haaland ke Ellen Road. Paling tidak untuk melihat dulu markas Leeds dan napak tilas jejak-jejak sang ayah di stadion itu. Tidak ada laporan berapa nominal yang ditawarkan Leeds, hanya saja mengutip The Athletic, Leeds United bersedia menggaji Haaland hampir setara dengan pemain bergaji tinggi di tim seperti Pontus Jansson dan Samuel Saiz, atau membayarnya lebih tinggi dari sebagian besar pemain inti mereka. Sisanya tawaran berupa janji bermain reguler dan hal-hal yang lebih besar. Semuanya tampak menjanjikan, sampai RB Salzburg datang dengan tawaran lebih tinggi dari Leeds United. Tawaran yang kabarnya senilai 4,5 juta pound sterling berhasil menggoyahkan iman Molde. Haaland menerima tawaran RB Salzburg. Sang pemain melihat tim Austria itu sebagai batu loncatan. Sadio Mane dan Naby Keita sudah membuktikannya. Pihak Leeds kesal karena Haaland menolaknya. Mereka menilai Haaland menerima tawaran Salzburg murni karena uang, tidak ada alasan lain. Namun suatu hari nanti pihak Leeds menyadari keputusan Haaland pindah ke RB Salzburg adalah keputusan yang cerdik. Kenapa? Covered good ground. Haaland on the hat-trick. Astonishing. It's another step-upping level for Erling Haaland tonight, but he's taken it in his stride. Pada malam Liga Champions musim 2019-2020 itu, Haaland menghancurkan gawang geng dengan sebuah hat-trick. Namun 3 gol itu bukan sebatas angka yang tercatat di lembar statistik, melainkan pernyataan keras bahwa ia telah menjadi pemain pertama dan satu-satunya yang bisa mencetak hat-trick di babak pertama di laga debut Liga Champions. Apakah hanya itu? Tidak. Back to him, it does. There is the goal, the anticipated goal, the 8th of his Champions League campaign. Klip yang barusan kamu saksikan adalah momen Erling Haaland menulis takdirnya sendiri di panggung termegah Eropa. Itu adalah kesekian kalinya Haaland merobek gawang lawan di pertandingan Liga Champions kelimanya. Sebuah gol yang mengantarkannya sejajar dengan Del Piero, Robert Lewandowski, Serhii Rebrov, Neymar, hingga Cristiano Ronaldo. Hanya dalam satu musim yang singkat namun membara di Austria, Haaland menjelma komoditas paling panas di Eropa. Setiap gol yang ia cetak bukan hanya menambah angka di papan skor, tetapi juga mengirimkan pesan ke seluruh penjuru benua bahwa seorang predator baru telah tiba. Dan sebelum musim itu benar-benar berakhir, namanya sudah melesat jauh. Nama Erling Haaland bergema ke seluruh penjuru Eropa, menyusup ke ruang-ruang scouting klub besar. Manchester United dan Juventus, dua tim raksasa mengantri di depan pintu dengan selembar kertas, uang, dan tinta basah, siap menerima tanda tangan Haaland. Akan tetapi, pemuda Norwegia itu memilih jalan yang lebih sunyi, bergabung dengan Borussia Dortmund. Hal itu menunjukkan bahwa Haaland bukanlah anak muda yang haus akan sorotan. MU dan Juventus tentu sanggup memberinya ketenaran, tapi yang dicari Haaland adalah tempat untuk bertumbuh. Di Borussen tidak menawarkan kemewahan, tapi menit bermain dan kepercayaan yang penting buat pemuda yang ambisinya melebihi seorang caleg.
Singkat cerita, Dortmund membeli Haaland dengan biaya sekitar 20 juta euro. Di Borussen tidak ingkar janji, Haaland benar-benar dijadikan bomber utama. Gol demi gol berdatangan seperti hujan rudal. Tak kurang dari 16 gol ia ciptakan di musim pertamanya. Jumlah itu melesat menjadi 41 gol di musim kedua. Haaland tak terbendung di bawah asuhan Edin Terzic. Sang pelatih mengirim pujian atas penampilannya itu. Mengutip The Athletic, Terzic berkata, kualitas Haaland tak tertandingi, tapi hal yang membuatnya kian menonjol bukan kualitas, tapi tekad untuk menang. Namun, di lain sisi, Dortmund kadang terjerumus ke dalam ketergantungan yang berlebihan pada Haaland. Gol-gol Haaland menutupi kelemahan pertahanan dan performa tim yang labil. Saat Haaland menurun, Dortmund juga kesulitan. Salah satunya pada musim 2021-2022. Dortmund tak meraih satupun trofi, termasuk yang cukup memalukan adalah terhenti di babak grup Liga Champions. Dan jumlah gol Haaland menurun menjadi 29 gol saja. Cerita Erling Haaland di Dortmund tidak ditutup dengan banyak trofi. Selain di FB Pokal pada musim 2020-2021, tak ada trofi lain. Justru Haaland diterpa cedera hamstring di musim berikutnya. Cedera yang membuatnya absen dan mengakibatkan performanya menurun. Namun, di balik situasi pelik karena cedera, masih ada bara yang menyala dalam dirinya. Ia terbiasa dengan tekanan, maka cedera bukan musuh yang sulit ditaklukkan. Haaland lalu sembuh, perlahan bangkit dan menata lagi langkahnya. Pada Mei 2022, Manchester City mengaktifkan klausul pelepasan Erling Haaland. 60 juta euro digelontorkan demi menebus klausul pelepasan Haaland. Dortmund tak punya pilihan, sedangkan Haaland berkeinginan pindah. Meski suatu hari nanti banyak orang mengatakan Dortmund mengambil keputusan keliru dengan melepas Haaland, di Borussen berkata sebaliknya. Sebastian Kehl, sang direktur olahraga, justru senang Haaland pergi. Mengutip Sport Bild, biar bagaimanapun Haaland pemain penting bagi Dortmund, tetapi sang bomber juga beban. Tidak jelas apa maksud beban dalam kalimat Kehl. Boleh jadi itu berkaitan sama gaji, sehingga Dortmund mesti menjual Haaland. Karim Adeyemi kemudian datang untuk menggantikan Haaland. Lalu apa yang terjadi selanjutnya pada Haaland? Masa-masa Haaland di Manchester City yang entah kapan kadaluarsanya itu bisa disingkat dalam satu kata, extraordinary. Begitu masuk, Haaland laksana pisau cukur di lini depan The Citizens. Musim pertamanya langsung menciptakan rekor sebagaimana yang disebut di bab 1 tadi. Bahkan, City yang sebelumnya kesulitan menjuarai Liga Champions, begitu Haaland masuk bisa menjuarainya. Tak butuh bermusim-musim, persis di musim pertama Haaland di Manchester City, klub itu menjuarai Liga Champions. Malah bukan hanya Liga Champions, tapi treble winner. Kini setelah melihat bagaimana satu keputusan, satu perpindahan, dan satu figur muda mampu mengubah arah sebuah klub raksasa hanya dalam sekejap, pertanyaannya sederhana, seberapa jauh lagi Haaland akan melangkah? Dan siapkah dunia menanggung guncangan berikutnya dari sang predator?